Warahmatullahi wabarakatuh. Halo happy people, senang banget bisa ketemu lagi sama aku Julia. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Nah, hari ini aku juga happy banget nih teman-teman karena bisa bikin video lagi. Tapi videonya beda, bukan seperti video yang kemarin-kemarin. Jadi bukan mau ngebahas tentang tutorial make up atau bikin review produk kayak gitu ya. Tapi lebih ke membahas suatu kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kalau teman-teman penasaran, tonton sampai selesai ya videonya. Tapi sebelum ke videonya nih, aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe aku, udah klik juga tombol like-nya. Thank you banget, dukungan teman-teman tuh berarti buat aku. Dan aku juga mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video YouTube aku. Jangan lupa ya teman-teman ya, minta bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya. Karena dukungan teman-teman tuh buat aku semakin semangat untuk bikin lagi video-video yang lain yang insya Allah bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya. Jadi sekarang kita langsung ke videonya aja ya teman-teman ya. Videonya apa sih? Jadi videonya itu adalah tentang service excellence. Penasaran gimana videonya? Langsung aja kita tonton. Happy watching, happy people! Apa ya Mbak? Nggak tahu tuh. Tahu? Service excellent menurut saya adalah pelayanan yang memuaskan baik untuk pelanggannya dan kita sendiri juga melakukan yang terbaik untuk melakukan servis itu. Menurutku artinya memberikan jasa yang lebih untuk konsumen kita agar kembali ke jasa kita lagi. Service excellent itu kita memberikan yang terbaik kepada customer Kak, seperti kayak servis yang maksimal, jangan lupa selalu ramah terhadap customer. Nah, menurut Nafi sendiri, service excellent itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer sehingga customer merasa puas dengan servis kita, kemudian balik ke counter lagi deh. Service excellent itu memberikan servis yang maksimal kepada konsumen. Service excellent itu pelayanan yang diberikan yang terbaik untuk customernya dan yang di lingkungan customernya. Penting banget dong, Miss. Apalagi di counter seperti ini kita penting banget melakukan service excellent. Menurut saya penting sih. Penting dong Kak. Menurut saya service excellent penting banget sih. Penting banget dong Kak. Aku harus pede dong, Miss. Kemudian aku juga harus menjaga penampilan aku biar misal kalau kita pas pakai produk yang bagus nih, terus customernya juga pengen kakaknya pakai apa sih, terus kita bisa sharing produknya itu, terus kita juga bisa milihin warna-warnanya, misalnya kayak lipstick atau bedak kayak gitu. Komunikasinya juga harus terjalin dengan baik ya, Miss. Hal penting yang menunjang service excellent yaitu yang pertama jangan lupa penampilan, yang kedua itu menguasai produk, yang ketiga komunikasi, selalu ramah terhadap customer, dan jangan lupa selalu senyum level 5. Ya berkomunikasi yang baik, ngasih pelayanan yang baik,
Terus biar customer tetap nyaman sama kita, terus tetap pakai jasa kita, itu aku nganterin dia ke bridal. Jadi biar dia milih baju yang dia inginkan, terus biar hubungan aku sama customer tetap nyaman, terus dia pakai jasa aku lagi. Iya, tetap sabar, nerima komplain, biarpun itu maaf bukan kesalahan dari kami, tapi tetap kami sabar melayani apa yang dia minta. Dan selama kita tekun ngelakuin hal kayak gitu, insya Allah tetap ini kok bisa kondusif lah, tetap bisa ngejalin hubungan yang baik sama konsumen. Nah, kadang tuh customer juga kalau misal ditanya kayak gitu kan, ada yang diem aja nih, terus misal kita udah tanya carinya apa nih kak, terus kita cuma didiemin, nggak apa-apa, kita tetap harus tersenyum. Tapi jangan lupa kak, meskipun customer itu galak atau jutek, tapi kita harus tetap ramah, tetap senyum, dan jangan lupa selalu senyum level 5. Biasanya kalau konsumen di sini itu yang nggak enaknya mungkin marah-marah ya, jadi nggak puas atau merasa kemahalan atau apa gitu. Dan biasanya sih kalau mereka udah marah-marah, kita ya cuma nggak ikut marah-marah. Artinya kita ya cuma dia mendengerin, iya pak, nanti sampai lama-lama nanti dia normal lagi sih, nggak marah-marah lagi. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi adalah beberapa pendapat dari beberapa orang tentang service excellent. Jadi ada juga yang masih belum tahu, tapi ada juga yang udah tahu banget kayak gitu ya. Jadi sebenarnya memang service excellent tuh bukan cuman istilahnya apa ya, kayak penjual dan pembeli, terus penyedia jasa dan juga konsumen kayak gitu tuh sebenarnya bukan. Tapi memang biasanya kita juga lakuin ke orang-orang terdekat kita, contoh rekan kerja, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin pasangan kita. Biasanya kita juga akan memberikan pelayanan terbaik kayak gitu, biar hubungan kita tuh semakin harmonis, ya nggak? Tapi di sini aku mau ngebahas service excellent itu dari kacamata seorang pemberi jasa atau seorang pelayan gitu. Kenapa sih service excellent itu penting banget buat orang-orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa? Karena memang bisa diartikan service excellent itu memberikan kepuasan lebih daripada yang diharapkan oleh konsumen. Biar konsumennya tuh bisa kita ambil hatinya, sehingga dia itu akan datang kembali ke kita gitu. Kalau konsumen puas, pastinya dia akan ingat kita dan kembali lagi ke kita. Nah, ternyata di sini memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan betul-betul teman-teman ketika kita ingin memberikan service excellent kepada customer. Jadi memang ada 4 kunci sukses, kalau mau dirangkum itu ada 4 kunci sukses dalam memberikan service excellent. Yang pertama itu adalah penampilan, itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita ketemu sama orang pertama kali, first impression gitu ya, itu pasti yang dilihat pertama itu adalah penampilannya, ya nggak? Coba deh sekarang kita ngebayangin, seandainya sekarang ini kita mau jalan atau mau makan aja deh, mau makan ke sebuah restoran yang bisa dikatakan hits. Nah, saat kita datang pertama tuh pelayannya tuh ramah banget. Pas ngelihat buku menunya, semuanya tuh kelihatannya masakannya enak-enak. Pastinya bikin happy dong kayak gitu tuh, ya nggak sih? Tapi apa jadinya kalau yang ngebawain pesanan kita itu ternyata kukunya panjang dan kotor? Nah, gimana tuh kira-kira? Apakah teman-teman tetap mau makan di tempat itu? Pastinya enggak. Jadi penampilan sekecil apapun itu tuh harus kita perhatikan teman-teman, kalau kita ingin memberikan service excellent kepada customer kayak gitu. Terus untuk poin kedua, kedua itu gini ya, kedua itu juga nggak kalah penting nih. Kedua itu adalah pengetahuan. Tadi juga udah ada yang bahas juga pengetahuan produk gitu ya. Kenapa penting? Jelas penting banget. Pernah nggak teman-teman ada di suatu posisi ketika pengen beli produk atau suatu barang, terus ketika tanya sama penjualnya atau pelayannya tentang ingredients atau keunggulannya, ternyata si pelayan tuh nggak bisa ngejelasin gitu. Dia malah bingung, nggak tahu apa-apa gitu. Kira-kira hal tersebut bikin kalian kecewa nggak? Tentunya bikin teman-teman semuanya kecewa. Jadi pengetahuan penting banget, harus terus belajar supaya kita bisa tahu nih keunggulan produk yang kita jual tuh apa, biar kita bisa memenangkan hati customer. Bener nggak? Bener banget. Untuk poin ketiga yaitu perilaku atau attitude, ini juga penting teman-teman. Pernah nggak dengar pepatah kalau senyum itu menular? Percaya nggak? Kalau aku percaya banget teman-teman. Kenapa? Karena senyum itu tuh buat kita jadi kelihatan ramah. Nah, kalau teman-teman pengen memberikan service excellent,
teman-teman harus mau nyapa customer dengan cara senyum duluan. Karena senyum teman-teman itu bisa bikin orang lain tuh berpikir bahwa teman-teman tuh ramah gitu. Ketika teman-teman sudah memberikan keramahan, biasanya yang akan hadir berikutnya itu adalah kenyamanan. Nah, ketika customer sudah merasa nyaman dengan teman-teman, nantinya akan lebih mudah untuk diarahkan dengan produk yang kita tawarkan atau kita sarankan untuk si customer tersebut gitu. Jadi, jangan lupa teman-teman selalu menampilkan senyum level 5 setiap kali ketemu sama customer. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, poin yang keempat ini juga penting banget teman-teman, harus selalu dilatih karena hal ini tuh kalau misalnya kita nggak latihan, itu tuh bakal jadi kelihatan nggak bagus gitu. Apa? Yaitu komunikasi. Jadi komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi adalah cara kita menyampaikan suatu pesan kepada lawan bicara sehingga lawan bicara kita tuh ngerti sama apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kalau kita ngomong dalam hati, teman kita juga nggak akan tahu kamu ngomong apa sih gitu kan. Tapi kalau kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, otomatis lawan bicara kita juga akan mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Dan teman-teman harus memperhatikan tempo, artikulasi, kemudian power dan juga intonasinya. Jangan sampai semuanya itu berlebihan atau justru malah kurang juga gitu. Harus pas ya. Nah, gimana nih teman-teman? Service excellent itu bakalan keren banget kalau teman-teman juga menampilkan gesture yang percaya diri. Jadi jangan minder, jangan malu supaya nanti customer itu semakin yakin dengan teman-teman. Oke? Semoga nanti ketika kita bisa memberikan service excellent pada customer, itu bisa menjadi berkah dan manfaat buat diri kita dan juga untuk customer kita. Oke teman-teman, thank you. Videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and have a nice day. Bye-bye.